Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami, yakni History of the Quran Codification. Saya sendiri, Hasria F. dengan NIM 21104090067 dan teman saya Yuni Saputri dengan NIM 21104090077. Mind mapping. First, A. History of the codification of the Quran at the time of the Prophet. B. During the reign of Abu Bakar as-Siddiq. C. During the reign of Utsman bin Affan. And the last, maintenance of the Quran after Caliph Utsman bin Affan. Oke, di sini kami sudah membuat mind mapping. Yang pertama, sejarah kodifikasi Al-Quran dimulai oleh Baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, B. Sejarah kodifikasi Al-Quran Abu Bakar as-Siddiq. Yang ketiga, C. Sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, pemeliharaan Al-Quran setelah Sayyidina Utsman bin Affan. History of the codification of the Quran at the time of the Prophet. At this time, the collection of the Quran was carried out in two ways. Jadi, sejarah kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah itu ditempuh melalui dua jalan. The first, al-jam'u fis sudur. The second, al-jam'u fis sutur. Jadi, dua jalan itu adalah yang pertama al-jam'u fis sudur dan yang kedua al-jam'u fis sutur. Al-jam'u fis sudur, the companions immediately memorized it by heart every time the Prophet Muhammad recited revelation. The second, the Prophet Muhammad SAW read it directly to the companions and then ordered them to write it down again. Jadi pada jalan yang pertama, yakni jam'u fis sudur, waktu itu para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu.
Sedangkan yang kedua, al-jam'u fis sutur, yaitu Rasulullah setiap kali turun wahyu kepadanya, selalu membacakannya kepada para sahabat secara langsung dan menyuruh mereka untuk menuliskannya. Seperti itu. During the reign of Utsman bin Affan, during the reign of the third Caliph Utsman bin Affan, there was diversity in the way of reading the Quran or Qira'at caused by differences in dialect lahjah or lahjah between tribes who came from different regions. Jadi pada masa Kekhalifan Utsman bin Affan terdapat perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran. Hal ini disebabkan karena faktor keberagaman budaya dan banyaknya suku pada saat itu. Lalu beliau melakukan keputusan, yakni dan Utsman took the policy to make a standard manuscript copying the manuscript held by Hafsah, written with a standard type of writing. Jadi beliau melakukan penyalinan manuskrip atau mushaf yang dipegang oleh Hafsah sebagai standarisasi dalam penulisan Al-Quran pada saat itu. Kemudian, atas keputusan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, saat ini hal itu dikenal dengan Rasam Utsmani, known as the Utsman writing method Rasam, which is used today. Jadi setelah dilakukannya standarisasi terhadap Al-Quran, beliau melakukan pembakaran terhadap mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan standarisasi, yakni Rasam Utsmani. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuni Saputri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, I will continue presentation of Mbak Asriyah about sejarah kodifikasi Al-Quran. In point D, kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Quran collection background in the collection or codification of the Quran during the Caliphate of Utsman bin Affan. The territory of Islam is expanded and divided into several regions. They also have different popular reading occurring, and because of this difference, conflict arose in the community, which made Utsman bin Affan took the initiative to reduce the dispute. Zaid bin Sabit was
appointed to lead the standardization of the Quran in one language, so the diversity does not become because of conflict in the Muslim community. Jadi dalam pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan umat muslim itu sudah luas, jadi mereka memiliki perpecahan dalam berbagai daerah. Karena perpecahan tersebut, mereka juga memiliki populer bacaan yang berbeda-beda. Oleh karena perbedaan tersebut malah menjadi perpecahan di antara mereka. Mereka saling mengkufur-kufurkan, membeda-bedakan. Karena hal tersebut, Utsman bin Affan itu berinisiatif untuk meredam dendam antara mereka, yaitu dengan menghimpun Al-Quran menjadi satu bahasa. Ditunjuklah Zaid bin Thabit menjadi pemimpin dalam pembukuan Al-Quran tersebut. Zaid bin Thabit ini sudah ahlinya dalam membukukan Al-Quran ya, karena adanya kehilangan atau pengurangan kalimat itu tidak menjadi Al-Quran itu menjadi berubah gitu, jadi keasliannya tetap terjaga. Dalam pembukaan ini Utsman bin Affan menyarankan untuk mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran dan ditulis menurut dialek suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy? Karena sebab turunnya Al-Quran juga menurut dialek mereka juga. Zaid bin Thabit juga sering mengumpulkan bahan Al-Quran tersebut, yaitu dengan cara mendengarkan dan mencocokkan. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, namun mencocokkan hafalan para sahabat Rasulullah. Al-Quran yang telah dibukukan tersebut dinamakan Al-Mushaf, dan dari Al-Mushaf tersebut ditulis 5 buah Al-Mushaf, diantaranya dikirim ke